Halo Sobat Rukmed, selamat berjumpa kembali dengan saya, Riris Antono Ahmad, selaku Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, dan juga salah satu peneliti dalam penelitian nyamuk berwolbachia. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang beredar di sosial media terkait dengan teknologi Wolbachia, karena saat ini teknologi Wolbachia kembali menjadi perhatian dari masyarakat. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada dan menjawab satu persatu. Baik, ini ada statement yang mengatakan saya menolak menjadi kelinci percobaan program penyebaran nyamuk Wolbachia ini karena ada kemungkinan akan mengganggu kestabilan habitat alam, rekayasa genetik yang belum jelas dampaknya, dan saya seperti melihat rencana kotor di bidang farmasi. Ada beberapa hal yang di-highlight. Yang pertama tentang rekayasa genetika. Teknologi ini adalah teknologi yang tidak bisa dikategorikan sebagai rekayasa genetika. Bakteri Wolbachia adalah bakteri yang alami. Nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia itu juga secara genetik tidak berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti yang tanpa Wolbachia. Ibaratnya itu seperti bakteri Wolbachia itu seperti bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, seperti halnya bakteri-bakteri yang ada dalam usus kita. Kita seringkali juga mengkonsumsi bakteri probiotik yang membantu pencernaan kita. Jadi kita sehari-hari pun sering memasukkan bakteri ke dalam tubuh kita. Dan bakteri itu hidup di dalam tubuh kita. Analogi ini sama dengan teknologi yang digunakan di dalam teknologi Wolbachia. Bakteri Wolbachia dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk dan dia hanya hidup di tubuh nyamuk. Tapi kemudian ternyata ketika dia hidup di tubuh nyamuk, dia mampu memblok replikasi virus dengue yang ada di dalam nyamuk tersebut. Dan itu yang dimanfaatkan untuk mencegah penularan demam berdarah dengue. Nah, kemudian mengganggu kestabilan habitat alam. Bakteri Wolbachia adalah bakteri yang sangat umum ada di alam. Lebih dari 50% serangga itu mempunyai Wolbachia. Bahkan tadi saya juga mengatakan bahwa bakteri Wolbachia itu ada di dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus, sepupu dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi bagaimana teknologi ini bekerja di lapangan? Ini bisa dikaitkan dengan karakteristik reproduksi dari serangga yang mengandung Wolbachia. Kita ambil contoh, seandainya ada nyamuk Aedes aegypti jantan berWolbachia, kita lepaskan dan kemudian akan kawin dengan nyamuk betina lokal. Maka seluruh telurnya itu akan tidak bisa menetas. Jadi semakin banyak nyamuk jantan yang dilepaskan, maka populasi bisa kita kendalikan. Karena telur-telurnya tidak menetas. Sebaliknya, apabila nyamuk betina yang kita lepaskan, maka ketika dia kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berWolbachia maupun berWolbachia, seluruh telurnya sudah akan mengandung bakteri Wolbachia. Sehingga nantinya telur-telur yang menetas dan menggantikan nyamuk sebelumnya akan mengandung Wolbachia. Nah, pada akhirnya hampir seluruh populasi nyamuk yang ada di alam itu akan mengandung Wolbachia. Nah, kalau seluruh populasi nyamuk di alam mengandung Wolbachia, otomatis mereka tidak mampu menularkan virus dengue. Inilah yang kita gunakan untuk bisa menurunkan kasus dengue di populasi. Karena ibaratnya populasi nyamuk yang berWolbachia itu bertindak seperti payung yang melindungi populasi di bawahnya terhadap terjadinya penularan dengue.
oh jadi Indonesia dipakai jadi penelitian ya dok? Nah ini yang mungkin perlu saya klarifikasi. Jadi penelitian Wolbachia itu dilakukan di Fakultas Kedokteran UGM sejak tahun 2011 hingga sampai 2022. Jadi ada selama 11 tahun. Nah, selama 11 tahun tersebut dengan proses yang sangat panjang, mulai diawali dari kita melakukan penelitian pada aspek keamanan, penerimaan masyarakat, kemudian dilakukan penelitian yang untuk menguji keberhasilan dari teknologi ini, maka kita berhasil menemukan bahwa teknologi ini bisa menurunkan dengue hingga sampai 77%. Dan juga menurunkan angka kebutuhan rumah sakit hingga 86%. Saat ini penelitian sudah selesai dan karena pemerintah, Kementerian Kesehatan melihat bahwa penelitian ini mempunyai dampak yang positif, mereka selanjutnya melakukan pilot project di 5 kota. Jadi ini bukan sebuah penelitian lagi. Ini adalah implementasi teknologi di dalam skala program. Infonya Bali menolak karena menyebabkan kaki gajah dan risiko ibu hamil. Betul tidak dok? Dengan tegas saya nyatakan tidak. Kenapa begitu? Karena Wolbachia itu ketika berada di dalam tubuh nyamuk, dia hanya akan memblok replikasi dari virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Virus tadi apabila dibiarkan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk akan mampu menyebabkan penularan ke orang lain. Ketika nyamuk itu tidak dapat menularkan orang lain, maka penularan dengue akan menjadi turun. Nah, kemampuan ini yang dimanfaatkan di dalam intervensi teknologi Wolbachia. Oke, ini dari Mbak Rizky Fadila. Anakku kemarin demam selama 5 hari, cek darah, HB-nya rendah, dan ada indikasi DBD. By the way, aku tinggal di Jogja, Bantul. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Memang adanya Wolbachia tidak serta-merta menyebabkan demam berdarah dengue, tidak ada sama sekali. Terutama apabila kita tinggal di wilayah yang mobilitas penduduknya cukup tinggi. Karena orang tersebut bisa tertular ketika dia beraktivitas di wilayah yang tidak ada Wolbachia-nya. Kenapa begitu? Karena nyamuk Aedes aegypti itu ketika menggigit itu terjadi di siang hari ketika orang-orang masih beraktivitas. Jadi memang meskipun ada nyamuk Wolbachia di situ, tidak akan 100% menghilangkan, tetapi tentu saja dari bukti yang sudah kami dapatkan mampu menurunkan angka kesakitan dengue hingga sangat tinggi, cukup tinggi, yaitu 77%. Iyo, AS di Jogja kampungku yo pernah dikai nyamuk ke kui, tapi tetap wae do kena DP ki. Ya, ini pertanyaan yang serupa bahwa memang ketika kita melepaskan Wolbachia, tidak serta-merta kemudian 100% dengue akan hilang di wilayah yang dilepasi. Ada akan tetap 1-2 orang yang terkena, tetapi kemudian kalau kita lihat dalam skala populasi, itu akan menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Tadi saya sebutkan bahwa di kota Jogja ketika kami melakukan penelitian ada penurunan 77% kasus dengue dan bahkan ada penurunan 86% orang yang seharusnya ada di rumah sakit menjadi tidak ada karena adanya teknologi ini. Baik, kalau bisa milih, mending kena demam berdarah dengue, paling 1 minggu dirawat kalau cepat penanganannya daripada digigit nyamuk Wolbachia, gak tahu efek kedepannya seperti apa. Ya, memang kita tahu bahwa demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya atau kita kenal sebagai self-limiting disease. Seperti flu,
kalau sudah 1 minggu, kita akan kemudian sembuh sendiri. Nah, masalahnya dalam demam berdarah denggi itu ada kemungkinan komplikasi perdarahan yang bisa menyebabkan kematian. Apakah kemudian nyamuk yang berwolbachia itu mempunyai dampak jangka panjang apabila menggigit manusia? Kami di UGM selama 11 tahun itu melakukan penelitian terhadap nyamuk tersebut. Selama 11 tahun itu pula lah peneliti-peneliti kami selalu memberi makan nyamuk yang kami kembangbiakkan. Nyamuk tersebut berwolbachia. Hingga saat ini belum ada sama sekali peneliti kami yang mengalami dampak akibat gigitan nyamuk tersebut. Dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun. Kenapa begitu? Karena memang Wolbachia tidak akan punya dampak sama sekali terhadap manusia, karena Wolbachia hanya mampu hidup di dalam sel nyamuk atau serangga. Aedes aegypti yang katanya dibawa ke luar negeri, yang aku lupa di mana ya, pokoknya intinya dimutasi secara genetik, dikasih obat atau apapun yang membuat dia lemes, kemudian dia bisa mengurangi demam berdarah. Nah, ini informasi yang tidak tepat saya rasa. Jadi Wolbachia adalah bakteri yang alami. Kenapa alami? Tadi sudah saya sebutkan, di samping juga bahwa tidak ada rekayasa genetika baik terhadap bakterinya maupun terhadap nyamuknya. Bakteri yang ditemukan di dalam tubuh nyamuk itu sama dengan bakteri yang ditemukan di tubuh Drosophila melanogaster, yaitu lalat buah, di mana bakteri itu diambil, dan nyamuk yang diberi Wolbachia itu secara genetiknya itu sama persis dengan nyamuk yang tidak punya Wolbachia. Kalau ada suatu saat orang sadar nyamuk si Bill Gates penyebab pandemi. Baik, memang ini Bill Gates itu memang menjadi sasaran banyak teori konspirasi karena beliau adalah orang yang sangat kaya, punya banyak hal terkait dengan kesehatan. Tetapi penelitian Wolbachia yang ada di Indonesia tidak dibiayai sama sekali oleh Bill Gates. Penelitian Wolbachia di Indonesia yang dilakukan oleh UGM dibiayai sepenuhnya oleh sebuah filantropi di Indonesia yang bernama Yayasan Tahia. Jadi, Bill Gates tidak ada kaitannya sama sekali dengan teknologi Wolbachia yang diteliti di Indonesia. Oke, ini dari Twitter ada pertanyaan tentang bahwa Bu Siti saja menolak menyebarkan nyamuk ini. Banyak ilmuwan juga yang menolak karena di Sri Lanka memang kasus DBD menurun 3 tahun, tapi melonjak 300% di tahun keempat. Dan banyak yang mengalami radang selaput otak. Itu kenapa? Singapura mengetes ekosistem di lab dan dinyatakan gak dilepas. Baik, terkait dengan adanya penolakan dari beberapa tokoh, dan juga karena alasan adanya berbagai hal di luar negeri, mungkin Anda bisa melakukan checking langsung ke sumber terkait. Contohnya di Sri Lanka, Anda bisa mengecek pada halaman World Mosquito Program. Dari yang saya cek misalnya, di sana mereka baru merilis nyamuk di wilayah yang luasnya lebih kurang 20 km persegi. Jadi memang 20 km persegi itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kejadian demam berdarah di seluruh negara. Jadi mungkin kita perlu hati-hati dalam menanggapi sebuah berita. Singapura juga melakukan penelitian yang sama, di mana Anda bisa melihat pada halaman di bawah ini. Tetapi memang strategi yang digunakan oleh Singapura merupakan strategi yang berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Di Singapura mereka hanya melepaskan nyamuk jantan saja, karena nyamuk jantan itu akan menyebabkan telur-telur nyamuk betina
yang ada di alam tidak akan bisa menetas, sehingga fungsinya hanya akan menurunkan populasi nyamuknya. Tetapi kemudian kemampuan Wolbachia untuk memblok virus dengue di dalam tubuh nyamuk tidak dapat digunakan ketika kita hanya menggunakan strategi pelepasan nyamuk jantan saja. Karena yang menyebarkan demam berdarah atau virus demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Jadi kalau Aedes aegypti yang betina tidak mempunyai Wolbachia, dia akan tetap mampu untuk menularkan virus dengue. Katanya di info media online dan sumber ahli bahwa nyamuk tersebut bisa merusak otak dan dikatakan kanker otak, dan upaya ini sudah lama agar populasi manusia di muka bumi ini berkurang 50%. Itu katanya, tapi wallahu alam. Nah, ini juga memang menjadi salah satu semacam hoax konspirasi yang banyak bermunculan di internet terkait berita penyakit apapun. Tidak hanya terkait dengan dengue ataupun Wolbachia, tetapi kalau ada penemuan teknologi baru, itu akan selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Ini merupakan hal yang wajar bahwa teknologi baru itu akan menimbulkan kekhawatiran tertentu. Tetapi alangkah baiknya apabila kekhawatiran tersebut tidak kemudian disebarkan dalam bentuk hoax, terutama dengan berdasarkan teori konspirasi, tetapi menggunakan basis bukti ilmiah yang ada. Nah, dari bukti ilmiah yang ada, ternyata memang bakteri Wolbachia aman bagi manusia. Karena bakteri Wolbachia itu hanya mampu hidup di dalam sel tubuh serangga. Jadi dia tidak mampu hidup di dalam tubuh manusia. Kami sudah melakukan penelitian terkait dengan itu. Kami sudah melakukan survei di antara masyarakat yang sudah mendapatkan nyamuk berWolbachia. Kita melihat apakah ada jejak bakteri Wolbachia di dalamnya dengan melakukan serosurvei, dan memang tidak ada, kami temukan adanya bakteri Wolbachia sama sekali dari sampel penelitian yang kami lakukan. Nah, apa itu serosurvei? Kalau kita ingat dulu ketika kita COVID, kita sering melakukan rapid test. Nah, rapid test itu ada macam-macamnya. Ada yang antigen, kita melihat komponen dari virusnya. Ada juga kita melihat antibodi atau zat yang merespon adanya virus tadi. Nah, kalau ditemukan virus atau bakteri di dalam tubuh kita akan merespon dengan membuat antibodi. Serosurvei itu mencoba untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang spesifik terhadap Wolbachia tersebut. Dan dari semua sampel yang kami kumpulkan, tidak ada sama sekali dari sampel darah penduduk di lingkungan tersebut yang mengandung antibodi terhadap Wolbachia. Penyebaran nyamuk Wolbachia adalah misi Bill Gates sebagai bapak LGBT sedunia untuk membentuk genetik LGBT melalui nyamuk tersebut. Yang mana Wolbachia berasal dari lalat Drosophila, manusia akan jadi vektor mekanik menyebabkan genetik laki-laki menjadi feminin. Nah, ini juga teori konspirasi yang ya sama seperti konspirasi yang lainnya. Kenapa begitu? Karena secara biologis tentu saja proses reproduksi serangga sama sekali berbeda dengan proses reproduksi mamalia, apalagi proses reproduksi manusia. Nah, kembali saya tekankan bahwa Wolbachia itu hanya bisa hidup di dalam sel tubuh serangga. Dia tidak bisa ada di luar sel hidupnya, apalagi kemudian masuk ke dalam tubuh
manusia, karena dia akan mati. Jadi apabila dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bagaimana dia bisa kemudian mengubah kemampuan reproduksi kita? Berikutnya ada pertanyaan yang menarik, saya sebutkan namanya dari Bu Agus karena pertanyaan begini, bukannya nyamuk Wolbachia ini yang juga dikembangkan oleh Dr. Riris, peneliti Universitas Gadjah Mada untuk mengurangi demam berdarah? Benar, Ibu Agus, terima kasih sudah bisa mengenali bahwa teknologi ini memang dikembangkan dan diteliti oleh peneliti di UGM, lebih khusus di Pusat Kedokteran Tropis. Dan penelitian tentang Wolbachia ini memang telah kami lakukan dan kembangkan lebih dari 1 dekade. Selama 11 tahun, sejak tahun 2011, kami melakukan beberapa tahap penelitian dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan juga dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, baik di masyarakat, di lingkungan akademisi, di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian terkait. Mereka dilibatkan dalam seluruh proses penelitian, sehingga memang hasil penelitian ini merupakan hasil yang valid dan sudah mendapatkan semacam supervisi dan juga mendapatkan rekognisi dari stakeholder-stakeholder yang terkait dengan regulasi. Bukankah Wolbachia hanyalah bakteri yang dimasukkan ke dalam nyamuk untuk mencegah demam berdarah denggi? Bukan virus loh. Benar sekali Mas atau Mbak Barakuda. Dan perlu diingat bahwa Wolbachia ini secara alami sebetulnya juga ada di dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus. Aedes albopictus juga dikenal sebagai nyamuk yang mampu untuk menularkan denggi. Tetapi memang faktor utama untuk virus denggi adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik atau pernyataannya. Mudahnya gini, ilmuwan UGM-nya sama anak-anaknya sampai cucu-cucunya disuntik sama bakteri Wolbachia. Mereka mau tidak? Ya jelas nggak mau. Wong yang jantan bisa kehilangan gen jantannya. Urusan bakteri gak hanya ke nyamuk, tapi juga menyerang makhluk hidup lain termasuk manusia. Baik, ini pertanyaan yang menarik dan juga menantang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa bakteri Wolbachia itu hanya bisa hidup di dalam sel tubuh serangga. Begitu dia keluar dari sel tubuh serangga, dia akan mati. Nah, jangankan disuntik, peneliti kami selama 11 tahun itu setiap minggu harus memberi makan ribuan, bahkan jutaan, karena produksi nyamuk kami bisa mencapai 5 juta, untuk agar dia bisa hidup. Selama 11 tahun itu pula, peneliti-peneliti kami secara rutin memberi darah bagi nyamuk tersebut. Hingga saat ini, tidak ada satupun dari peneliti kami yang mengalami dampak adanya infeksi Wolbachia di dalam tubuh. Kenapa begitu? Karena memang bakteri Wolbachia hanya mampu hidup di dalam sel tubuh serangga. Terutama ini bakteri Wolbachia yang berasal dari lalat Drosophila melanogaster. Baik, ada statement yang atau pertanyaan mungkin ya, yang menanyakan belum ada studi menyeluruh yang valid terkait dengan nyamuk ini. Nah, mungkin yang perlu diketahui bahwa Wolbachia sebagai sebuah bakteri alami itu sudah diteliti sejak puluhan, mungkin lebih dari 30 tahun. Wolbachia sebagai sebuah teknologi untuk mengendalikan denggi sudah diteliti di UGM sejak tahun 2011. Ada 4 tahap penelitian yang kami lakukan untuk memastikan kehati-hatian terhadap penggunaan teknologi ini. Tahap pertama, kami mencoba melihat
sifat dari nyamuk berwolbachia, kami melihat aspek keamanannya, dan kemudian kami melihat apakah kami berkonsultasi dengan masyarakat apakah ini bisa dilakukan pelepasan. Dan kami melihat bahwa seluruh aspek keamanan itu bisa kita katakan berisiko rendah. Kemudian pada tahap kedua, kita melakukan pelepasan skala kecil di lingkungan masyarakat di 4 pedukuhan di Sleman dan di Bantul. Ternyata masyarakat di sana juga bisa menerima, kemudian juga Wolbachia itu bisa tumbuh bisa menyebar di populasi alami, dan juga kemudian nyamuk bisa bertahan, nyamuk yang berwolbachia itu bisa bertahan dalam jangka panjang, dan pada saat itu juga dilaporkan ada penurunan kasus dengue. Berikutnya tahap ketiga, kita melakukan uji klinis di lapangan. Ini sama seperti ketika pada pandemi COVID, vaksin itu harus melakukan uji klinis dulu. Kami melakukannya di Kota Jogja. Ketika separuh dari Kota Jogja, kami berikan intervensi dan separuhnya menjadi kontrol. Dari penelitian selama 3 tahun tersebut, 2017 hingga tahun 2020, kami menemukan bahwa nyamuk berwolbachia mampu menurunkan kasus dengue di wilayah yang ada nyamuk berwolbachianya hingga mencapai 77%. Sehingga ini adalah bukti yang sangat valid, dan juga bahwa orang yang terkena dengue di wilayah tersebut lebih rendah kebutuhan untuk dirawat di rumah sakit hingga 86% dibandingkan di wilayah yang tidak ada wolbachianya. Berikutnya, kami juga melakukan pelepasan dalam kerangka pengendalian dengue di Kabupaten Sleman dan Bantul. Kita melihat penerimaan masyarakatnya, kemudian kita melihat bagaimana itu bisa dilakukan secara program, dan ternyata memang masyarakat di Kota Sleman, di Kabupaten Sleman dan Bantul, juga di Kota Yogyakarta bisa menerima dengan baik terhadap penerapan teknologi ini, dan memang juga menunjukkan adanya penurunan kasus dengue. Dan di samping itu, satu hal yang penting untuk menunjukkan betapa seriusnya penelitian ini adalah ada assessment resiko yang dilakukan oleh 20 ilmuwan independen yang ada di Indonesia, yang kemudian mereka melakukan penilaian resiko terhadap teknologi ini. Mereka melakukan penilaiannya itu selama 6 bulan, dan pada kesimpulan, dengan kesimpulan yang menunjukkan bahwa resiko dari teknologi ini sangat minimal, atau dalam perkataan mereka resikonya adalah negligible, bisa diabaikan. Jadi dari segi bukti sudah sangat lengkap bukti yang bisa menunjukkan bahwa teknologi ini aman, teknologi ini efektif, dan teknologi ini bisa diterima oleh masyarakat. Baik, jadi saya rasa memang banyak concern dari masyarakat terhadap teknologi ini. Itu sesuatu yang wajar. Teknologi baru akan mampu menyebabkan adanya harapan, tapi juga kekhawatiran. Tetapi dengan adanya penelitian yang hati-hati, yang berlangsung cukup lama, dan memberikan bukti yang positif terhadap dampak teknologi ini, di samping menunjukkan bukti adanya resiko minimal terhadap teknologi ini, saya rasa kita bisa secara aman menerapkan teknologi ini bagi pengendalian dengue di Indonesia.